Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Dia Astika bisa menyapa Anda kembali di program Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Dan berbeda dari Expose kita biasanya, kali ini tim Expose sedang datang ke Pondok Pesantren Al-Maliki. Tentu saja hari ini saya tidak sendirian karena sudah hadir narasumber kita yang luar biasa hari ini. Dan kita akan membahas seputar MTS Al-Maliki Cendekia. Apakah itu, dan kita akan mengetahui bersama ya. Nanti kita tanya-tanya, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Kiai Haji M. Saifuddin Amin. Assalamualaikum Pak Kiai. Baik, yang kedua, sebelumnya Pak Kiai ini merupakan pengasuh Ponpes Al-Maliki. Dan hadir juga di tengah-tengah kita ada Bapak Haji Nabi Sidiki LCMSI. Assalamualaikum Pak. Beliau ini merupakan Kepala MTS Al-Maliki Cendekia. Dan juga hadir juga di tengah-tengah kita ada Bapak Haji Hairul Anam MPDI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, Pak Hairul Anam ini merupakan Kepala Insan Cendekia Pekalongan ya. Hari ini kita akan membahas dan mengenal lebih jauh apa itu MTS Al-Maliki Cendekia, dan juga kita akan mengetahui nanti seperti apa saja ya kira-kira. Jadi mungkin langsung saja ya Pak ya, kita mulai ya. Kita sebelum sampai pembahasan kepada MTS Al-Maliki nih Pak Kiai, kita ingin mengenal lebih dekat gitu ya dengan Pondok Pesantren Al-Maliki ini Pak Kiai. Sebelumnya nih, tapi gimana sih Pak Kiai gagasan awal mendirikan MTS Al-Maliki Cendekia ini Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di para pemirsa TV Batik sekalian dan masyarakat umumnya pada Pekalongan yang ada di Pekalongan. Jadi gini Mbak, kita itu Al-Maliki itu terbentuk daripada majelis taklim awal, kemudian ada keniatan untuk berkembang mendirikan satu pendidikan yang notabene untuk membantu membersamai masyarakat untuk bareng-bareng sejalan dengan pendidikan yang ada di pondok pesantren. Kemudian kami dengan teman-teman yang ada di sini membentuk pondok. Pertama beritahu dulu, membangun jembatan, sini membuat ikonik pondok pesantren kita ini. Alhamdulillah sudah mulai 80 atau 70% ini, lihat sendiri ini. Kemudian ada, kita akan kerjasama dengan salah satunya adalah pemimpin Man Cendekia, Bapak Rektor Hairul Anam, dan juga ini Bapak Nabi Sidiki. Tidak kalah penting, ini nanti akan menjadi Kepala MTS Al-Maliki Cendekia. Yang notabene adalah kita ingin ada pendidikan yang proporsional seperti halnya yang ada di Man Cendekia. Kita akan bergandengan tangan untuk membangun pendidikan yang mumpuni di Pekalongan. Ini itu dulu. Oke, wah luar biasa ya pemirsa ya. Oke, sebelumnya kita juga ingin mengenal lebih jauh lagi nih Pak tentang Ponpes Al-Maliki ini. Ini sejak kapan sih Pak berdirinya? Kalau majelis itu sebetulnya dari orang tua saya. Ya, orang tua saya dulu tahun-tahun 70-an. 70, kemudian dulu nggak ada nama, orang-orang ya ngalir saja. Kemudian orang tua meninggal, saya berusaha tabaruk di beberapa negara, termasuk di Mekah. Saya ketemu dengan Syed Muhammad Maliki, terus saya ketemu dengan Syed Abbas Maliki, dan alhamdulillah pada waktu itu saya ingin ada hubungan emosional dengan beliau. Saya antarkan saudara saya ke sana, adik-adik saya ke sana. Kemudian ikatan itu ada betul. Kemudian saya datang ke sini dan memberi nama Majelis Al-Maliki. Gitu. Jadi kalau majelis itu sudah lama, tapi pondok yang ada di sini ini baru 3 tahun kita beli tanah. 3 tahun kita bikin jembatan 8 bulan, kita masih ada proses-proses. Oke,
Ini berarti di belakang kita ini juga sedang dilakukan pembangunan ya Pak ya? Bangunan, ya progresnya masih banyak sekali karena di sini ada ikonik, taman umum, di situ nanti ada kamar tamu, ada dapur, ada kantor pondok juga di sini. Memang kita konsepnya agak beda. Kalau yang lain itu bikin pondok itu langsung sekolah sama asrama sama kelas, kita ikoniknya dulu. Walaupun ini kita garap semuanya untuk MTS yang lokal ini masih ada progresnya, masih jalan. Oke. Itu berangkat dari majelis. Betul. Majelis gitu ya Pak. Kira-kira berapa Pak jumlahnya yang ikut majelis cuma sejauh ini Pak? Kalau ada acara-acara tertentu banyak sih, banyak. Hampir 1.000. Oh, luar biasa ya. Oke. Sempat ada yang bertanya Pak, kira-kira untuk masuk nanti ya apabila mungkin pesantrennya sudah jadi begitu ya, kira-kira untuk usia berapa sih, di usia berapa anak-anak tuh bisa ideal masuk pesantren gitu? Jadi gini Mbak, kita di pondok sini Al-Maliki ini nanti ada pendidikan formal yang nanti MTS-nya akan dikelola oleh Pak Nabi ini. Nah, usianya berarti kan setelah SD. Oh, SD ya? SD rampung atau MI rampung masuk ke MTS Al-Maliki yang nantinya juga nanti ada beliau nanti akan lebih jauh tentang bahas tentang ini. Oke Pak Kiai, tahun ini juga Ponpes Al-Maliki membuka boarding school. Betul. Ya. Seperti apa nanti Pak konsepnya? Konsepnya anak siswa harus jadi santri. Anak siswa harus jadi santri. Artinya harus mondok. Harus mondok dan istilahnya diboardingkan. Biar nanti pengajar ya optimal, siswa yang ada di sini juga optimal. Dan ingat, Al-Maliki ini punya ruh salaf. Artinya di samping di sini nanti digarap formalnya juga nanti akan digarap turosnya atau beberapa kajian-kajian kitab kuning. Dan kita juga sudah siapkan di area sana ada pengajian memang khusus halakoh salaf. Di sini ada formalnya. Oke, luar biasa ya. Oke. Gimana sih Pak Kiai awalnya bisa mengambil konsep boarding school ini? Karena saya lihat konsep boarding itu paling maksimal dalam pengajaran, dalam menerima pelajaran itu paling maksimal. Dan di situ ada pendampingan dari guru-guru, bersandingan dengan para ustadz, bersandingan dengan para kiai-kiai atau pengasuh-pengasuh pondok yang saya cermati seperti itu. Lagian di situ juga nanti halnya akan kuat, akhlaknya akan kuat. Jadi membentuk siswa-siswa berakhlak gitu ya Pak Kiai. Oke, untuk materi pembelajarannya sendiri Pak Kiai nanti di pondok pesantren Al-Maliki ini seperti apa Pak Kiai? Kalau materinya tetap seperti biasa yang madrasah, cuma ada beberapa unggulan nanti Pak Nabi yang lebih jauh akan menyampaikan. Tapi itu artinya rohnya tetap ada, kitab kuningnya tetap ada. Oke, kita penasaran ya. MTS Al-Maliki Cendekia ini juga salah satu sekolah binaan dari Insan Cendekia ya Pak ya. Kira-kira seperti apa Pak? Binaan semacam apa kira-kira di MTS Al-Maliki Cendekia ini Pak? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami sering silaturahmi dengan Pak Yai, berkumpul dengan jamaah beliau, seperti yang diungkapkan oleh beliau tadi, beliau menginisiasi adanya pendidikan formal dan bertepatan Man IC Pekalongan ini kan khususnya pendidikan formal ya, sehingga ada ketertarikan lah dengan silaturahmi tadi. Jadi konsep ke depan apa yang ada di Insan Cendekia Pekalongan itu betul-betul mungkin 1000% kita berikan ke MTS Al-Maliki Cendekia, karena kami punya tanggung jawab amanah dari beliau untuk membersamai MTS Insan Cendekia, MTS Cendekia Al-Maliki Cendekia itu tersebut. Oke. Kira-kira melihat progres sejauh ini seperti apa Pak?
tidak seperti yang saya kirakan ya. Biasanya kalau yayasan-yayasan itu layamutu walayahya lah. Nah, ini dalam hitungan setelah diresmikan oleh aulia-aulia para tamu-tamu beliau dari Lebanon gitu, dari Palestina. Alhamdulillah berkat doa beliau dan doa para tamu-tamu ketika itu bahwa ini bisa dalam waktu sesingkat-singkatnya seperti proklamasi kemerdekaan. Itu alhamdulillah sekarang sudah hampir 75% terbangun, padahal mimpi kita di awal itu hanya 2 lokal ya. Ternyata antusias para jamaah luar biasa dan sekarang sudah sepertinya kalau Mbak ke belakang itu ada beberapa lokal yang siap menerima santri baru. Santri baru di 2023 ini. Oke, luar biasa Pak. Tapi untuk di titik sekarang nih Pak, kira-kira melihat skema nantinya nih Pak, skema kurikulumnya sendiri seperti apa tuh Pak? Kita sebagai warga negara Indonesia tetap sami'na wa ata'na terhadap pemerintah ya, karena pemerintah sudah memberikan amanah kepada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa di Indonesia untuk pendidikan formal itu kiblatnya ke sana. Tetapi seperti yang diungkapkan oleh Pak Yai tadi bahwa kita punya otoritas salafiyah tadi kan, jadi kitab-kitab Turos itu menjadi sebuah unggulan bagi pesantren Al-Maliki dan MTS Al-Maliki ke depan. Jadi kita kolaborasikanlah kurikulum itu, apalagi sekarang diberlakukan kurikulum merdeka ya. Jadi pesantren itu sudah kita ketahui teruji dengan zaman yang sudah sejak dulu sampai sekarang, maka sudah merdeka duluan. Makanya ketika muncul kurikulum merdeka itu pesantren sudah merdeka duluan gitu ya. Jadi terjadi kolaborasi lah antara kurikulum pesantren, kurikulum Kementerian Agama dan kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu ke depan adalah mengkolaborasikan 3 sistem itu. Oke, mungkin ada tambahan mungkin dari Pak Yai? Jadi gini Mbak, kita alhamdulillah yang tadi disampaikan dengan Pak Anam tadi tentang begitu cepatnya, sebetulnya sudah dari lama. Tapi alhamdulillah gerakannya ini luar biasa. Orang dulu itu kalau bikin pondok hati-hati sekali, karena sambil tirakat, sambil niatnya ditata. Kita pun seperti itu di Al-Maliki itu sebetulnya dari dulu pun kita ditawari, ada beberapa orang-orang yang nawarin, artinya bahkan kita ayem, kita belum mau. Kita ada menata hati dulu lah, seperti itu, biar niat-niat yang nggak baik ini, biar niat-niat yang nggak kotor ini biar bersih dulu, kemudian kita mulai menata semuanya. Wow, luar biasa ya. Oke, kita langsung memasuki ke kepala sekolah MTS Al-Maliki Cendekianya nih ya. Bapak Al-Maliki MTS Al-Maliki Cendekia ini akan dibuka tahun ini ya, dan sudah mulai membuka PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Boleh Pak mungkin diceritakan mulai kapan tuh Pak pendaftarannya? Bismillahirrahmanirrahim. Izin baik ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi MTS Al-Maliki Cendekia ini, sebelum saya jawab pertanyaan tadi itu, seperti yang disampaikan beliau Pak Rektor sama beliau Pak Yai, memang muncul nampak kolaborasinya itu, di namanya itu sudah muncul. Jadi MTS Al-Maliki Cendekia. Jadi betul-betul Cendekia ini memang dinisbatkan kepada Man IJ Pekalongan Insan Cendekia. Itu mungkin sebagai informasi awal. Kaitannya dengan PPDB, alhamdulillah kami sudah membuka pendaftaran sejak tanggal 10 Januari melalui sistem pendaftaran online, Mbak. Jadi kami sudah melalui beberapa media kami sebarkan, kemudian kami juga ada brosur, baik brosur online maupun brosur yang dicetak. Intinya PPDB ini kami buka nanti 2 gelombang. Gelombang pertama itu tanggal 10 Januari sampai tanggal 21 Februari. Sekiranya nanti kuota sudah terpenuhi, karena kami juga masih terbatas kaitannya dengan asrama. Jadi kuota untuk di tahun pertama ini masih 50 santri-santriwati, 25 santriwan, 25 santriwati. Jadi monggo bagi Bapak Ibu semuanya, misalnya sekalian promosi Mbak ya. Yang misalnya putra-putrinya sekarang di kelas 6,
baik MI maupun SD bisa bergabung. Nanti dibuka saja website kami di ppdb ppdb.mtsalmalikijendika.com. Nanti bisa di situ. Kemudian ada video tutorial juga sudah ada, kemudian lengkap di situ, termasuk nanti upload berkasnya lengkap di website tersebut. Oke pemirsa, mungkin sambil dicek, tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Expose, lebih dekat, lebih santai. Dan kali ini kita masih bersama dengan para narasumber kita yang hebat-hebat luar biasa hari ini ya. Kita lanjut lagi nih ya Pak Yai, Pak Anam, karena tadi sempat terpotong ya. Oke, kita lanjut ya tadi setelah bisa dibuka di website ini, nanti kita sertakan juga di YouTube. Oke, kita penasaran nih, sekarang proses pembangunan sekolahnya nih Pak sudah sejauh apa? Untuk proses pembangunan, alhamdulillah seperti tadi yang disampaikan Pak Rektor Man IC, Pak Yai tadi, alhamdulillah memang berkat gotong royong semua komponen Pak Yai. Alhamdulillah yang rencana nanti 2 lantai Mbak ya. Jadi yang di setiap lantai itu ada 4 lokal, dan sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Rektor, awalnya kami rencana menyelesaikan 2 lokal dulu, tapi mudah-mudahan nanti Allah berikan jalan untuk bisa menyelesaikan yang di bawah itu bisa siap ready nanti untuk proses pembelajaran tahun pelajaran 2023-2024. Jadi ada 4 yang di bawah itu. Nanti kami hanya untuk lokal yang dibuat KB itu 2 lokal. Nanti sisanya kami kondisikan untuk lokal-lokal yang lain. Artinya untuk fungsi-fungsi misalnya kantor guru dan yang lainnya. Dan alhamdulillah di Ponpes Al-Maliki ini tidak sesaklek itu, artinya tidak semonoton itu, karena kami punya banyak seperti panjenengan lihat sendiri ya. Jadi ada lokal ini Masjid Joglo, kemudian ada gazebo yang luar biasa ini yang memang ikonik-ikoniknya yang dirintis beliau Pak Yai ini memang termasuk yang beberapa orang tua yang datang sini Mbak untuk survei, untuk sudah merasa nyaman dulu dengan suasana, dengan artinya memang ya betul-betul merdeka, betul merdeka. Jadi sejak datang sih sudah nyaman Pak. Iya. Oke. Mungkin ada tambahan Pak ini? Kita memang seperti Pak Nabi sampaikan, juga Pak Anam sampaikan. Jadi sementara ini kalau orang melihat pondok itu dengan penuh dengan apa orang bilang sumpek. Kita ingin menata tempat ini, pondok ini biar orang tuanya juga nyaman, meninggalkan anak di sini biar rasanya nyaman. Yang terutama adalah anak-anak yang di sini, anak santri, anak siswa ini biar kenyamanan dijaga betul. Itu yang kami konsepkan memang dari awal seperti itu. Oke. Kita ke Pak Nabil lagi ya Pak Nabil ya. Oke, untuk proses rekrutmen tenaga pendidiknya sendiri Pak, katanya kemarin sudah dilakukan proses rekrutmen. Iya. Itu seperti apa tuh Pak? Iya, untuk GTK-nya sendiri, guru maupun tendiknya, tenaga pendidikan, itu kami kemarin yang langsung terjun turun tangan untuk mengujinya dari guru-guru MAIC. Itu sebagai bukti konkret bahwa ini memang betul-betul pilihan kami. Tidak hanya nanti kurikulumnya, tidak hanya muridnya yang nanti diseleksi oleh soal-soal yang juga beberapa guru MAIC yang buat, cuma gurunya sendiri itu juga dari guru-guru MAIC. Jadi sekitar bulan November, kira-kira pertengahan akan adakan seleksi open recruitment, semua bisa mendaftar. Yang mendaftar kira-kira ada 50-an lebih sesuai dengan kualifikasi pastinya. Alhamdulillah kemudian sudah terpilih beberapa guru yang memang tidak semuanya melalui jalur open recruitment, karena sebagian itu nanti langsung dari guru-guru MAIC yang akan mengajar di MTS Al-Maliki Cendekia. Jadi sekali lagi memang binaan ini memang bahasanya sekarang mungkin jamek manek Mbak ya, komprehensif dari segala lini. Itu memang kami ingin berkhidmah pada Pak Yai, pada para masyarakat semuanya, para jamaah. Jadi biar
Man IC ini nanti bisa mewarnai menjadi konsep dan itu diwujudkan di MTS Al-Maliki Cendekia. Mudah-mudahan nanti dari proses pembinaan yang di MTS Al-Maliki Cendekia ini mudah-mudahan ibarat sana itu kan sudah nyambung Pak ya, nyambung ke Man IC. Jadi misalnya ada harapan menyekolahkan nanti jenjang berikutnya di Man IC itu bisa jadi nanti melalui proses pembinaan di MTS Al-Maliki Cendekia. Oke, kemarin Pak Yai juga sempat ikut menyeleksi ya? Ya. Bapak boleh diceritakan? Ya, kisi-kisi menyeleksi memang profesional. Saya melihatnya kan beliau ya. Ini kan orang perfect, profesional banget. Saya ngikut aja sama beliau. Jadi memang alhamdulillah kita ketemu dengan beliau ini luar biasa. Ingin membantu pondok dan pendidikan yang ada di pondok ini untuk membantu membersamai bagaimana ke depan. Terutama kan ini Mbak, kalau kesah beberapa orang-orang Pekalongan dan sekitarnya. Man IC ini kan begitu kuat sekali ya, karena seleksinya sampai 3.000, yang diterima 90. Kuota untuk Pekalongan sendiri memang profesional, tidak ada. Bagaimana seleksinya profesional? Nah, dari itu ada keluh kesah seperti itu. Jika Pak Wali Kota juga ada keluh kesah, Kota Pekalongan bagaimana? Ini dalam rangka untuk ya keluh kesah masyarakat yang di Pekalongan ini kita bantu. Kita mungkin nanti menjadi bahasanya embrionya tadi kata Pak Nafi, seperti embrionya barangkali bisa masuk untuk diantarkan ke Man IC. Oke, kalau dari segi Man IC-nya sendiri seperti apa nih Pak Ana? Jadi kami seperti yang diungkapkan Pak Yai tadi, kita memang betul-betul profesional, jadi nggak ada titipan. Jadi kalau kita ingin maju ya memang harus sesuai dengan SDM yang kita perlukan, dan alhamdulillah kita open bidding melalui media yang ada di teman-teman jamaah, dan alhamdulillah sudah ada daftar. Maka tim kami yang berikhtiar mewakafkan SDM kami untuk MTS Al-Maliki Cendekia. Jadi kami bentuk tim membuat soal, jadi soalnya pun kayaknya seperti seleksi guru IC yang diseleksi secara nasional. Dan alhamdulillah ya, berjalan waktu dengan hitungan pembinaan secara intensif, alhamdulillah teman-teman guru itu sudah bikin modul ya, jadi sudah punya produk-produk buku yang nanti akan disampaikan kepada peserta didiknya, karena kurikulum merdeka salah satu di antaranya kreativitas guru-gurunya gitu. Dan itu salah satu bentuk seleksi kami betul-betul berkualitas gitu. Makanya nggak salah lah kalau putra-putri terbaik di Kota Pekalongan itu diamanahkan di Pondok Al-Maliki ini, karena memang seperti yang diungkapkan Yai tadi, ketika kita sering silaturahmi dengan beliau, dengan Pak Wali Kota, yang masuk di IC sedikit banget. Nah, makanya kami dengan beliau menjawab dengan sebuah lembaga pendidikan yang profesional tentunya, agar putra-putri nanti tidak menjadi penonton di negerinya sendiri. Malah yang masuk di IC itu orang Jabodetabek, orang Jawa Timur, yang dari Pekalongan yang menghibahkan tanahnya untuk putra-putri Pekalongan malah orang lain. Makanya kami jawab sama beliau dengan lembaga pendidikan yang profesional, dan doa restu dari semua warga Kota Pekalongan. Insya Allah lah dengan tekad kami bersama Amin, amin, amin. Sangat bisa. Matur nuwun. Ya, mungkin saya ulangi lagi untuk sebagai mungkin fastabiqul khairat ya, biar cepat-cepat daftar di MTS Al-Maliki Cendekia. Jadi memang untuk awal ini memang karena terkait dengan sarana prasarana utamanya di boardingnya ya Pak ya, di asramanya kami hanya untuk tahun pertama ini menerima 25 santri putra dan 25 santri putri yang nanti juga itu juga jadi rombelnya. Jadi kelasnya itu nanti dipisah putra dan putri sesuai dengan amanah dari beliau Pak Yai. Dan sekali lagi ini mumpung masih ada kesempatan, monggo menawi ada putra-putri yang sekarang kelas 6 SDRU-MI yang berkeinginan seperti tadi disampaikan beliau Kepala Man IC, walaupun toh misalnya nanti tidak harus di Man IC, tapi kami siap membina dan memproses
pembelajaran itu sesuai dengan jalur ke sekolah-sekolah aliyah maupun SMA favorit. Karena misalnya di Madinah nggak keterima kemudian terus nelongso, ini katanya MTS Al-Malik Kejedike langsung jalur. Memang iya, cuma sekali lagi kalau masuk ke MAN IJ Pekalongan memang betul-betul harus melalui seleksi gitu. Bisa nanti misalnya di sekolah-sekolah tingkat menengah ke atas yang lain. Jadi sementara masih 25 putra dan 25 putri. Oke, sejauh ini sudah mungkin ada yang Oke, alhamdulillah ini sampai minggu kedua setelah tanggal 10 Januari kemarin buka, ini alhamdulillah sudah ada 19 pendaftar. Ada yang dari Limpung, ada yang dari Bandung ya, ada yang ya, walaupun mayoritas masih rata-rata di wilayah kota maupun kabupaten Pekalongan. 10 putra, 9 putri sampai detik ini. Sampai kita ngobrolin. sampai nanti batasnya tanggal berapa? Untuk gelombang pertama sampai tanggal 21 Februari. 21 Februari ini. Februari berikutnya tanggal 22 itu kami adakan ujian seleksi. Dan soalnya sekali lagi soal yang dia akan persiapkan untuk sekaligus untuk pemetaan anak-anak yang mendaftar itu. Dan nanti bisa jadi juga ada MAN IJ-nya masuk di situ ya, unsur-unsur MAN IJ-nya masuk di situ di soal-soalnya itu. Karena kemarin juga GTK itu ketika lihat soal-soal kayak seleksi MAN IJ itu juga akhirnya memang hasil luar biasa yang terpilih. Benar-benar orang yang dibutuhkan ya. Iya. Wow, luar biasa ya. Kira-kira nanti kalau misalnya nih Pak, jumlah yang daftar lebih dari 25 gitu, lebih dari kuota yang disediakan. Iya, pastinya untuk komitmen awal memang kami hanya membatasi karena keterbatasan sarana di asramanya itu memang 25 putra, 25 putri. Tapi sekali lagi Bapak Ibu semuanya ampun khawatir dan khawatir, maka ada solusi dari Pak Yai yang bagaimanapun orang mendaftar di MTS Al-Maliki itu juga sudah kami bahasakan ingin nyantri di Pondok Pesantren Al-Maliki, bahasa seperti itu. Jadi tetap sebetulnya kami ingin menerima lebih dari itu, Mbak. Karena masalahnya hanya ya sementara untuk sarana asramanya saja yang karena kami juga tidak ingin asrama berjubel Pak Yai, jadi tetap kita tata dengan konsep modern biar kenyamanan itu menjadi prioritas anak-anak betah. Dengan bayangkan aja itu kan anak-anak lulusan MI sama SD. Iya, jadi masih kadang saya tuh masih persepsi kadang ini mau anak aliyah gitu karena terbiasa dengan bapak di aliyah ya. Jadi ini ternyata lulusan kelas 6 SD MI itu kan. Bisa jadi sarungan aja belum bisa loh Pak. Jadi masih butuh banyak perhatian, dimomong betul-betul diawasi 24 jam. Alhamdulillah seperti Pak Jikan lihat sendiri kondisi pondok yang banyak orang lalu lalang, santri-santri yang kangkang santri yang ada jaga itu. Jadi ibarat konsep ini kita ini 24 jam memang nggak sepi gitu, rame terus karena ada jadwalnya itu. Mungkin itu Pak. Oke, luar biasa ya. Oke, untuk jalur pendaftarannya sendiri, ada berapa sih Pak jalur pendaftaran? Oke, untuk jalur pendaftaran ada 2. Yang pertama prestasi, kemudian reguler. Yang prestasi lebih kepada anak-anak yang mempunyai piagam penghargaan, utamanya di bidang olimpiade KSM maupun OSN. Jadi tingkat MI, SD, tingkat kota kabupaten 6 besar itu nanti insya Allah tanpa adanya tes. Untuk bisa santrinya atau santriwatinya itu calon santriwati itu mau ikut seleksi nggak masalah, cuma secara kapasitas dia sudah diterima karena ada jalur prestasi melalui olimpiade. Yang reguler seperti yang saya sampaikan tadi itu nanti akan ada uji seleksi tanggal 22 dan insya Allah nanti ini juga dalam rangka syiar, dalam rangka ingin sama-sama ikut mengambil bagian dari pendidikan khususnya tadi disampaikan beliau berdua itu bahwa anak-anak di Pekalongan itu memang untuk kuota di MAN IJ itu memang masih bahasanya Bapak ya terbatas ya, masih belum maksimal. Nah, mudah-mudahan nanti anak-anak itu kesini bisa kami pola yang sesuai dengan jalurnya ke MAN IJ itu bisa maksimal, dibekali. Bahkan nanti kalau suatu saat nanti ada tryout untuk bisa masuk ke MAN IJ itu Mbak, kami berharap betul nanti Pak Rektor mengizinkan tuan rumahnya di sini Pak ya. Siap. Tuan rumahnya di MTS Al-Maliki.
banyak masyarakat sekarang bertanya-tanya untuk tryout masuk di Madrid dapat apa. Jadi memang saya lagi memang MTS Al-Maliki ini memang menjadi satu pilihan yang sangat layak untuk dipertimbangkan. Layak untuk dipertimbangkan. Bahkan nggak usah dipertimbangkan. Oke, kita lanjut nih Pak ya. Kita ingin tahu nih Pak, desain pembelajarannya nanti seperti apa di MTS Al-Maliki? Oh iya, jadi seperti yang disampaikan saya tadi bahwa kita ini memang tidak meninggalkan puro. Jadi divisi kami itu, divisi MTS Al-Maliki itu mewujudkan lembaga pendidikan berbasis salaf. Baru kemudian di belakangnya itu terintegrasi dengan apa namanya kurikulum modern, dan yang lainnya itu habis salafnya itu. Akhirnya ini juga nanti teraplikasikan di rencana kami di kurikulumnya, bahwa kami ngapusin 4 kurikulum, bahkan di Kemenas, kemudian Kemenak, kemudian Ponpes yang Turos tadi itu. Yang satu ini yang ciri khas IC ini ya, IC ini adalah kurikulum Olimpiade. Jadi Olimpiade karena kami pun melihat untuk persaingan di ranah yang lebih luas, misalnya di provinsi itu, untuk kalangan MTS itu bahkan untuk KSM saja yang terintegrasi itu, yang mewakili itu bukan dari MTS. Jadi yang mewakili itu malah dari Semesta, SD-nya dari Isriati. Artinya di lingkungan Kemenak sendiri itu minim. Dan sebetulnya Kanwil pun merasa sedih Bapak ya kemarin. Jadi KSM terintegrasi kan yang mengadakan lomba Kemenak. Tapi yang mewakili itu bukan dari Kemenak gitu. Karena memang membuka kemungkinan yang mewakili lomba itu bukan hanya dari Kemenak saja. Artinya kurikulum ini mudah-mudahan bisa terintegrasi semuanya, termasuk nanti yang akan kita kembangkan adalah bilingual strategiknya. Jadi kita akan bahas setelah jeda. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ekspos Pendidikan Ekspos lebih dekat lebih santai bersama saya Dia Astika dan juga para narasumber kita hari ini ya, sore hari di Pendopo ya Pak ya, kita nyebutnya apa nih Pak? Masih Joglo. Masih Joglo, oke. Joglo ya? Iya, Ageng Pekalongan. Oh oke, ini silir-silir dari tadi ya sampai saya sampai agak melar-melar dikit nih Pak ya. Anginnya benar-benar luar biasa, tapi menikmati sore hari di sini jadi menyenangkan ya, dan mungkin juga nanti itu yang dirasakan para santri di sini. Oke, kita masih lanjut lagi nih ya Pak ya. Tadi sempat terpotong bilingual school Pak. Apa itu? Terima kasih Mbak. Jadi salah satu program unggulan kami itu ada program bilingual school. Jadi anak-anak itu, dan ini sudah kami praktekkan kemarin ketika sosialisasi Mbak. Jadi guru yang ngajar bahasa Inggris, jadi semua guru itu kami panggilnya Ustadz atau Ustadzah. Khusus yang bahasa Inggris ini kami panggil Miss. Jadi ini sudah dipraktikkan beliau ketika sosialisasi di beberapa tempat itu. Program-program kemudian sudah disampaikan seperti bagaimana ngajar anak vlog. Karena itu memang hal-hal yang kekinian sekarang. Kemudian nanti juga ada rencana ya podcast kayak gini sampai tapi menggunakan bahasa Inggris itu. Jadi anak-anak itu nanti pasti akan terpetakan di awalnya, pasti ada yang punya bakat lebih di bidang bahasanya. Untuk yang bahasa Arab itu nanti akan ikuti di program Turosnya. Di program Turosnya ini nanti kami desain secara KPI itu mulai jam 2:30 sampai 5:30 lebih seperempat. Kemudian paginya itu setelah subuh juga sama, nanti ada plot khusus waktu untuk kajian Turosnya. Nah, dari situ juga nanti sekaligus pengembangan bahasa Arab. Wow, luar biasa ya. Oke, kita ingin tahu nih dari sisi Pak ya, melihat adanya bilingual school 2 bahasa Arab Inggris itu seperti apa Pak ya? Sangat bagus sekali, karena dalam satu hadis Rasulullah memerintahkan Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Inggris. Jadi ini satu hal, bukan satu hal yang aneh, bukan. Zaman Rasulullah sudah seperti itu. Karena saya ingin pendidikan itu harus profesional, bahkan bila perlu skalanya internasional. Makanya ke depan ini saya bilang sama Pak Nabi, bilang sama Pak Rektor, di Al-Maliki ini ada skalanya internasional,
ada halakoh yang murni salaf kayak pondok-pondok dahulu. Jadi salafnya nggak hilang, pendidikan profesionalnya biar seperti tidak tertinggal. Kita lihat memang di sini ada beberapa joglo. Ini adalah joglo ikonik yang paling besar, joglo Ki Ageng Pekalongan. Ada beberapa joglo yang depan itu ada joglo Gubuk Derita. Di sana ada joglo Watu Joyo, ada joglo namanya agak aneh-aneh, Maling Kunti, ada Tumbuh Amo. Itu apa filosofinya? Ya, yang tahu Pak Rektor. Bisa beberapa SKS. Ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya ya, dan alhamdulillah beliau mengangkat tokoh-tokoh di Pekalongan, itu Ki Ageng Pekalongan itu kan penyebar agama Islam di Pekalongan, sehingga diabadikan di sini dengan harapan santri-santri kita itu juga seperti pejuang-pejuang sebelumnya. Itu harapan dari beliau, dan kita sebagai santri beliau perjuangannya nggak ada apa-apanya dibandingkan beliau-beliau yang dulu. Mungkin sarana prasarananya kalau mau menuju kemana aja jalan kaki gitu. Ceritanya beliau itu dari sini sampai ke puncak itu jalan kaki, lah sekarang saya pakai mobil gitu ya. Ini harapan beliau agar bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dan ulamanya. Tapi kalau Gubuk Derita ini apa nih Pak? Ya, lebih tahu nih. Tapi kalau diceritakan 2 hari 2 malam. Ini durasi ekspos kurang. Tapi artinya semua itu memang sejarah semua. Ada historinya semua. Kita tidak asal menamakan. Itu intinya. Dan itu sebuah monumen gitu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, untuk mengenang sesuatu gitu ya Pak Kiai. Betul. Wow, luar biasa ya. Oke, kita lanjut lagi nih Pak Kiai. Oke, kita ke Pak Anam dulu nih sekarang ya. MTS Al-Maliki ini kan bisa dibilang sekolah binaan Mandiri ya Pak. Tadi sempat juga dibahas ada bimbingan Olimpiade. Saya penasaran tuh Pak, seperti apa sih Pak bimbingan Olimpiade itu? Oke, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Nabi tadi, jadi Kepala Kantor Kementerian Provinsi Jawa Tengah ini miris terhadap Jawa Tengah yang tentunya SDM-nya sebenarnya seyogianya bisa menyamai provinsi lain gitu ya, karena ya kulturnya kan kultur santri ya, apalagi KSM yang terintegrasi dengan pelajaran agama, tapi kok yang ini malah SMP, SD, itu berarti ada sesuatu yang belum digarap secara profesional gitu. Makanya salah satu diantaranya program unggulan dari MTS Al-Maliki Cendekia itu pengembangan KPS klub bidang studi ya. Jadi anak itu kita kembangkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi ketika nanti awal salah satu diantaranya kita psikotes, sehingga pembelajaran itu memang berasal dari hati yang paling dalam, kesenangan gitu, tidak bisa kita paksakan gitu, sehingga muncullah nanti para mendalis-mendalis KSM dan OSN yang membawa nama baik pondok pesantren, membawa nama baik Kota Pekalongan, Jawa Tengah, dan bahkan beliau pengen internasional gitu. Jadi itu bisa kita wujud karena kami punya prinsip bermimpilah ketika terjaga, sehingga kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu. Jangan bermimpi ketika kita tidur, ternyata hanya kembang mimpi gitu ya. Ini adalah bagian dari mimpi-mimpi kami agar KPS itu menjadi sebuah kenyataan, dan terbukti loh Mbak, terbukti IC Pekalongan di KSM kemarin juara umum nasional gitu kan. Ini kami bukan sekedar bicara omong kosong, tapi sebuah bukti dan fakta. Anak-anak kami di OSN yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan pun kami juga bisa memperoleh 4 medali ya, karena memang salah satu kelebihan Insan Cendekia itu adalah diantaranya di KPS. Makanya ini mau diadaptasi, ditiru ya oleh pondok pesantren Al-Maliki Cendekia ini, dengan harapan kita bisa membawa nama baik Kota Pekalongan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya ke depan. Oke Pak, mungkin boleh terakhir diinformasikan kepada para pemirsa di rumah ya, alur pendaftaran di PPDB MTS Al-Maliki. Nggih, matur nuwun, Pak. Jadi untuk alur pendaftaran sendiri nanti Bapak Ibu semuanya nanti bisa membuka yang tadi, mohon juga dari Bapak TV bisa menayangkan website yaitu PPDB
www.mtsalmalikecedekia.com. Nanti kemudian di situ nanti akan ada alurnya, termasuk pengisian form dan yang lainnya. Kemudian dia pendaftaran di situ sudah ada juga melalui rekening BSI. Kemudian untuk biaya bulanannya itu juga sudah ada, untuk biaya masuk awalnya juga sudah ada. Dan informasi saja Mbak ya, untuk tahun pertama ini alhamdulillah setelah saya konsultasi dengan Pak Yai, itu memang untuk dana investasi pembangunan atau wakaf bangunan ini kita 0 rupiahkan, tapi ada biaya-biaya sebagai ganti dari nanti yang akan digunakan langsung oleh siswa atau siswi atau santri atau santriwati terkait dengan misalnya perlengkapan asrama, kasur, almari ataupun seragam dan yang lainnya. Semuanya biaya itu balik kepada peserta didik. Jadi monggo masih ada kesempatan ini sampai tanggal 21 Februari jam 23.59 Pak Yai. Paket daftar, misalnya nanti ada kesulitan melalui online, bisa nanti hubungi kami di kontak person yang ada di website itu, nanti bisa kami bantu, insya Allah. Oke. Tapi kita penasaran nih Pak, kira-kira harapan kedepannya seperti apa sih Pak sebagai kepala MTS Al-Maliki Cendekia ini Pak? Oke, yang pertama harapannya mudah-mudahan semuanya jamaah masyarakat semua sehat selalu Pak ya. Itu yang paling penting sekarang, itu kesehatan ya. Yang kedua terkait dengan MTS ini, harapan kami bisa menjadi bagian aktif dalam rangka tadi yang disampaikan Pak Rektor, Pak Yai, menjaga anak-anak ini dari apalagi sekarang media sosial, media ini juga luar biasa. Maka salah satu caranya yang melalui pendidikan untuk bisa menanamkan dari dini, dan ingat usia anak-anak SDM, lulusan SDM itu kan masih ibarat kertas tuh ya, masih putih, masih bisa kita bentuk dari basic dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang orang mengatakan al-nahdiyah atau Ahlussunnah wal Jamaah yang benar ya. Kemudian di samping itu juga terkait dengan turusnya tadi itu bisa betul-betul harapannya itu anak-anak bisa membaca kitab kuning ya, minimal nanti bisa bisa mempraktekkan, jadi lulus MTS ini tidak bingung ketika dihadapkan dengan kitab kuning yang minimal yang dasar-dasar itu. Terkait dengan yang kurikulum yang saintek tadi yang menjadi binaan langsung dari MANIJ, penjamin intinya juga nanti dari MANIJ, itu juga bisa menjadi satu kolaborasi. Di samping juga nanti ada beberapa terobosan Mbak yang tadi saya lupa menyebutkan, ada karya ilmiah remaja. Karya ilmiah remaja itu ini juga menjadi motivasi kami kemarin ketika sama Pak Rektor waktu lomba di Jakarta kemarin, itu lihat stand-stand MTS itu kami lihat kok di Jawa Tengah kok minim gitu. Karena alhamdulillah kami berkesempatan kemarin ikut menjadi grand finalis MyRes, alhamdulillah dapat juara 2 Mbak. Untuk MTS itu kan ada stand sendiri, kemudian kami lihat belum terwakili, hanya saya lihat itu hanya Barat Kudus satu mana yang Kudus. Harapannya juga nanti kita bisa berperan aktif di situ, dan ini sekali lagi kami semangat seperti ini karena di MANIJ itu juga ada tenaga ahlinya. Jadi potret di MANIJ itu mudah-mudahan Pak Yengge bisa saya printkan di sini. Kira-kira itu. Iya, jadi saya mau trenya di sana, saya printkan di sini. Mudah-mudahan printnya itu print yang berwarna Pak ya. Iya persis ya. Gitu Pak. Oke, kita ke Pak Kiai ini Pak Kiai. Seperti apa nih Pak Kiai harapannya terkait penjagaan sekolah? Harapannya tidak kurang dari tadi yang kita sampaikan. Kita ingin menjawab daripada tantangannya zaman ke depan, generasi muda, generasi anak-anak kita. Karena di usia SD selesai atau MI selesai, mau ke SMP atau ke MTS, ini usia rawan. Usia rawan banget manakala kita tidak hati-hati melangkah untuk ke pendidikannya. Artinya dengan HP sekarang, pergaulan di luar, kalau nggak diboardingkan bahaya. Lepas sedikit, betul, lepas sedikit akan bahaya. Dan harapannya kita akan membantu daripada masyarakat untuk mengawal anak-anaknya.
untuk dititipkan di Al-Maliki. Dan kami juga punya harapan, dukungan, minta doa restu kepada masyarakat yang ada di Pekalongan khususnya dan khalayak umumnya untuk ya, mendoakan Pondok Al-Maliki ini, karena nanti kan juga ada MTS ke depan kalau berkembang lagi, ada SMA. Dan alhamdulillah untuk tanah ini kan sudah diwakafkan semua, sudah notaris semua, bahkan sudah di KUA semua diwakafkan. Ada beberapa titik tanah yang masih kosong lah, kita ingin ada dukungan dari semua pihak untuk bagaimana caranya mengisi pendidikan yang ada di Al-Maliki. Yang terakhir sekali Pak, pesannya apa ya? Datar-datar saja lah pesannya. Untuk pendidikan ini memang harus nomor satu. Pendidikan kita tidak membedakan pendidikan agama atau pendidikan formal ya, pendidikan. Karena kalau kita mengkotak-kotakan kita akan picis sendiri. Pendidikan nomor satu. Kita beralih ke Pak Anam nih sekarang Pak. Harapannya gimana Pak? Kedepannya terkait MTS yang bisa berkolaborasi kedepannya dengan insan Cendekia. Harapan kami untuk MTS Al-Maliki Cendekia terus meningkatkan SDM guru-gurunya, berdaya sanding dengan madrasah lain, sehingga dalam perkembangan nanti kita menjadi terdepan gitu, menjadi terdepan. Dan yang saya salut kepada MTS Al-Maliki Cendekia itu baru dibuka dua minggu aja gitu ya, sudah 19. Itu menunjukkan kepercayaan umat terhadap Al-Maliki Cendekia itu luar biasa, karena pengalaman kami, teman kami yang ada di Aceh itu hanya cuma 6 aja. Bayangkan madrasah aliyah negeri gitu 6 aja loh. Di sini baru dua minggu sudah 19. Ini menunjukkan antusias umat ingin memberikan amanah kepada Al-Maliki Cendekia ini agar anak-anaknya nanti menjadi anak yang soleh, yang solehah, barokah ilmunya. Dan insya Allah Indonesia Emas tahun 2045 presidennya itu dari Al-Maliki Cendekia gitu. Jadi harus kita siapkan lah untuk menjadi pusat peradaban. Itu nyiapkannya sejak sekarang, jangan nunggu nanti 2045, kita siapkan gitu. Ini harapan untuk MTS Maliki Cendekia. Untuk Man Insan Cendekia, khairul madrasah anfahum lil madrasah. Sebaik-baik madrasah itu bermanfaat bagi madrasah lain. Jadi jangan menjadi yang terbaik sendiri. Tentunya berdaya sanding lah dengan madrasah lain, sehingga kita bukan termasuk golongan yang inklusif gitu ya. Tapi kita harus berbaur dengan masyarakat sekitar, sehingga Man Insan Cendekia Pekalongan itu ya menjadi milik Kota Pekalongan gitu ya, milik Jawa Tengah, milik Indonesia dan milik dunia gitu. Makanya kita harus menebar benih kebaikan kepada MTS Al-Maliki Cendekia, karena alhamdulillah sejak awal kita dimintai bantu minta bantu ke kami, maka hanya ada satu kata, sami'na wa ata'na sama Yai. Terima kasih, itu aja harapan kami. Oke Pak Kiai, Pak Anam dan juga Pak Nabi ya, dan rasa waktu kita ternyata sudah habis ya, terbatas ya, rasanya kurang ya durasi waktunya apabila ngobrol dengan seseru ini. Mungkin kita bisa lanjut lagi Pak di lain kesempatan ya. Dan pemirsa, itu dia obrolan kita hari ini di Expose yang agak berbeda dari Expose biasanya di tengah-tengah pendopo yang sangat sejuk ini ya. Itu dia obrolan kita membahas MTS Al-Maliki Cendekia. Mungkin kalau tadi kata Pak Nabi patut untuk dipertimbangkan, kalau menurut saya tidak usah dipertimbangkan, langsung saja daftarkan anak-anak Anda pemirsa sekalian. Dan mungkin itu saja Expose kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan Expose di episode kali ini. Kita lanjut lagi di Expose selanjutnya. Saya Dia Asika dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.